Sobat Tribuners, jumpa lagi dengan saya Febri dalam program Tribun Pekanbaru Newsmaker. Kali ini saya berada di rumah kita di Jalan Kartini, Kota Pekanbaru. Rumah kita ini adalah rumah yang sangat istimewa, rumah tempat saling menguatkan, rumah tempat saling mendukung, rumah saling menyemangati di antara anak penderita kanker. Nah, tidak hanya bagi anak penderita kanker, rumah ini juga menjadi penyemangat bagi para orang tua dalam berjuang mengobati anak-anaknya untuk sembuh dari penyakit kanker. Sosok yang luar biasa di balik rumah kita ini adalah Ibu Elvi Riawanti. Beliau adalah Ketua Yayasan dari Kasih Anak Kanker Indonesia Riau. Dan dalam program kali ini kita akan berbincang banyak bagaimana awal mula lahirnya rumah kita dan bagaimana perjuangannya hingga membantu anak-anak penderita kanker yang tidak hanya berasal dari Riau tapi juga berasal dari provinsi lain di luar Riau. Rumah kita ya kaki Riau atau rumah kita ini trennya rumah kita ya adalah wadah atau rumah tempat berkumpul anak-anak penderita kanker yang berobat dari seluruh kota dan kabupaten seprovinsi Riau. Dan kita juga tidak membatasi, juga ada se-Sumatera ya. Dan kita satu-satunya rumah kita atau rumah persinggahan anak-anak berobat penyakit kanker di Sumatera. Dan di sini mereka itu kita kumpul sama-sama sebagai penderita kanker, dan mereka di sini tinggal bersama anak dan ada pendamping orang tua ataupun keluarga yang tunjuk orang tua untuk mendampingi anak selama masa pengobatan dan sampai mereka sehat lah tentunya pasti di sini. Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia Cabang Riau atau dibaca YKKI Riau terjadi karena pengalaman saya sebagai orang tua, dan saya juga merupakan perintis adanya rumah kita YKKI Riau ini adalah terpanggil ya, karena saya pernah merasakan bagaimana orang tua menghadapi anak divonis penyakit kanker. Dan saya adalah orang tua salah satu dari mereka itu, di mana anak saya yang sulung umur 2 tahun 3 bulan divonis penyakit kanker darah atau dikenal leukemia, dan saya membayangkan bagaimana perasaan orang tua yang tidak tahu penyakit kanker, ya apa yang saya rasakan itu juga terjadi. Jadi setelah tahun 2006 anak saya divonis penyakit kanker, 2007 saya sudah mulai aktif dengan peduli kanker ini. Kita belum berkenal dengan YKKI, jadi 2007 saya dengan Dr. Elmi Ridar, dan akhirnya sebagai awalnya cuma dokter konsulen bagi anak saya, karena anak saya juga berobat di Jakarta. Kita akhirnya berteman, bersahabat, dan sampai saat ini seperti keluarga. Dan dia meminta saya untuk setiap ada pasien, kebetulan Bu Elmi Ridar itu udah 2006 udah pulang ke Pekanbaru setelah mengambil sekolah subhematologinya, dan sudah ada pasien saat itu. Begitu saya 2007 pulang ke Pekanbaru aktif ya, waktu itu saat itu berobat 2006 saya bolak-balik ke Pekanbaru Jakarta. Dan 2007 saya tidak ke Jakarta lagi, saya cukup dengan Bu Elmi Ridar aja karena anak saya sudah mengalami masa mantenan ya. Kemoterapinya bisa dilakukan di Pekanbaru. Dan rasa terpanggil aja sih, karena kepedulian. Saya berprinsip kalau bukan saya siapa lagi. Karena pengalaman itulah membuat saya untuk merasa peduli pada kanker anak khususnya. Karena saya di Jakarta juga dirawat di rumah sakit pemerintah ya. Jadi merasakan bagaimana perjuangan kita di rumah sakit, semuanya di kelas, bergabung dengan anak-anak kita lainnya, dan kita selalu sharing.
Dan alhamdulillah selama masa pengobatan anak saya, kita selalu disupport ya sama orang-orang tua juga yang datang berkunjung atau mereka juga kontrol dan melakukan kemoterapi untuk anaknya. Dan alhamdulillah itu semua bisa saya lewati. Dan sekarang saya pulang ke Pekanbaru 2007 itu, saya tidak bolak-balik ke Jakarta lagi. Dan saya mendapatkan teman atau sahabat yang baik, Bu Emi Ridar. Kita merintis untuk komunitas-komunitas ibu-ibu yang anaknya berjuang dalam kanker ini. Dan alhamdulillah berapa tahun kita jalani terus, dan sampai akhirnya kita ketemu dengan pemilik ya atau perintis YKK yang di Jakarta, Bu Ira Sulistyo, yang juga orang tua penderita juga. Melihat angka, dia selalu mencari daerah yang dimana perkembangan kankernya sangat meningkat ya. Akhirnya melihat Riau, Pekanbaru, khususnya kota Pekanbaru. Dan kita dipertemukan dengan Bu Ira, Bu Emi Ridar sebagai dokter hematologi Pekanbarunya, Riau khususnya RSCM, Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad. Akhirnya kita terjadilah pertemuan itu dan meminta saya sebagai kita sempat interview juga lah bagaimana keseriusan saya dengan kanker anak ini, bagaimana bisa saya menggerakkan, karena selain saya nanti bekerja dengan peduli pada kanker ini, saya juga sebagai orang karyawan salah satu BUMN dan saya juga istri dari satu ASN ya. Akhirnya dengan keseriusan saya ini, maka teradil Bu Ira menetapkan saya untuk menunjuk, memberikan kuasa untuk saya merintis YKK Riau. Dan alhamdulillah tidak berjalan lama, cuma 2 bulan kita berjuang. Alhamdulillah kita menemui Pak Gubernur, menemui Pak Direktur, semuanya terwujud. Dan kita awalnya disupport dengan bantuan satu perusahaan sebagai CSR-nya. 3 tahun ya kita kerjasama dengan perusahaan Alfamart sebagai orang yang untuk mengontrak rumah dan operasional sama 3 tahun. Setelah 3 tahun kita lanjut secara yayasan murni. Jadi kita YKK Riau disupport oleh full bergerak dengan donatur-donatur yang sebagai pribadi. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah dari awal 5 Maret 2015 kita sudah pasien yang sudah terdata di YKK Riau yang kita bantu ada sekitar 212 anak. Jadi siswa rumah singgah kita juga. Jadi YKK Riau ini programnya banyak sekali ya. Jadi nanti mungkin kita akan jelaskan lagi. Sebenarnya visi misi dari YKK sendiri ya, visi kita adalah setiap anak Indonesia yang menderita kanker berhak mendapat pengobatan serta perawatan yang sebaik-baiknya dimanapun dia berada. Dia juga bisa hak untuk belajar maupun bermain walaupun dalam keadaan sakit. Itu visi dari YKK sendiri. Kalau visinya YKK mendukung program pemerintah. Mendukung program pemerintah di sini melengkapi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh berbagai organisasi seperti menyediakan sarana akomodasi, pendidikan, biaya, transportasi. Jadi kita anak YKK ini terkadang mereka kalau tidak memang nggak punya uang pulang ke kampung, kita bantu dana transportasinya. Dan juga setiap anak YKK yang mendapat tidak bisa ditolong lagi, setiap gagal dalam pengobatan itu pulang ke daerah kita support, ambulan dan uang duka selalu kita kasih. Bekerjasama dengan tenaga ahli di sini untuk pengobatan anak-anak kanker ini kan selalu dengan kemoterapi. Kemoterapi ini macam-macam. Kadang anak kita harus membutuhkan radiasi. Bukan radiasi ya, penyinaran ya. Nah, itu kita kadang bekerjasama dengan volunteer, baik secara pribadi ataupun secara komunitas. Terkadang kita alat di rumah sakit rusak. Hari ini kita kerjasama dengan rumah sakit swasta lainnya. Dan juga kita edukasi ya, sosedu kepada masyarakat umum. Dan kita juga berupaya sekarang kerjasama dengan sosedu kepada sekolah-sekolah, anak-anak, juga kepada ibu-ibu PKK dan darah wanita. Itu sosedu tentang gejala kanker pada anak. Jadi secara dini kita udah tahu bahwa kanker anak itu bagaimana. Jadi ciri-ciri yang nanti ditumbuhkan itu orang tua sudah paham dan segera mereka langsung melarikan ke rumah sakit jika
mengetahui ciri-ciri tersebut. Karena kanker ini tidak semua orang ya sangat langsung itu tahu kanker gitu loh. Karena pengalaman pribadi saya aja, anak saya dulu divonis demam berdarah, tapi hasil pengambilan sumsum tulangnya dinyatakan dia udah penderita kanker darah atau leukemia gitu loh. Kita memang yayasan sosial ya. Jadi memang di sini anak yang direkom, kita kan memang untuk masuk ke sini ini harus ada surat dari dokter ya. Dokter merawat mereka di Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad untuk menyatakan mereka adalah penyakit kanker. Dan mereka juga ada surat, kalau mereka tidak mampu, dinyatakan surat tidak mampu. Jadi mereka datang ke sini, nanti kita akan menginformasikan syarat pesertaan kita di sini. Jadi di sini bagi mereka yang mampu kita bebankan, nggak dibebankan sih, cuma secara ikhlas, cuman kita tegaskan itu 5.000 satu hari per keluarga. Itu sebagai uang administrasi aja. Tapi kalau mereka tidak mampu, kita tidak akan bebankan gitu loh. Jadi itu ikhlasnya aja sebagai rasa tanggung jawab kebersamaan kita di sini. Ikhtiar ya. Saya memang berprinsip sangat ikhtiar sekali, alhamdulillah. Karena dari awal kita juga sempat tidak pernah pesimis ya. Jadi intinya tidak gampang kita untuk membuat terobosan baru, karena baru pertama loh rumah kita ya Kaki Riau yang ada di Sumatera dan terkhusus di Pekanbaru adalah yang pertama bahwa kita menampung anak-anak penderita kanker berobat dari kota dan kabupaten seluruh provinsi Riau ke Pekanbaru yang dirujuk itu tinggal di sini. Jadi mereka berkumpul di sini dengan bermacam suku, daerah dan agama gitu loh. Jadi bukan suatu hal mudah, tapi insya Allah niat kita adalah untuk kebaikan bersama, karena posisi saya sebagai perintis dan juga sekarang sebagai ketua merasakan apa yang mereka rasakan. Orang tua butuh motivasi karena dia drop, karena kan mereka harus kehilangan pekerjaan juga untuk menyatakan anak sakit karena dari kalangan tidak mampu. Rata-rata mereka juga menengah ke bawah yang kita bantu di sini. Jadi untuk dana operasional insya Allah dari tahun pertama sampai 2015 sampai 2020 ini ya udah hampir 5 tahun lebih berjalan, hampir ke tahun 6 Maret 2021 itu grafik kita selalu meningkat. Dan untuk tenaga atau sumber dana insya Allah ada selalu mengalir. Jadi intinya jangan pernah putus asa. Ya, saya memang berprinsip jangan pernah putus asa dengan keadaan apapun dan selalu berusaha. Dan apalagi zaman sekarang kita sudah ada Instagram ya. Maaf, dengan sosmed, Instagram, Facebook itu sangat cepat sekali. Dan saya juga tidak pernah, apalagi Hari Kanker Anak Internasional yang jatuh bulan Februari, itu insya Allah kita selalu kerjasama dengan pemerintah ya. Jadi kita dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau itu udah saling kerjasama. Jadi kita udah informasikan ke mereka program-program kita. Jadi mereka selalu mendukung. Dan kita sampai saat ini volunteer kita di sosmed itu juga banyak. Karena kita juga menerima anak-anak magang untuk mencari penelitian bagaimana tentang kanker gitu dari program tinggi kesehatan itu kita buka kerjasama juga. Jadi mereka sudah tahu meneliti di sini, mereka merasakan oh begini rumah kita ya Kaki Riau, oh begini anak penderita kanker ya, oh begini orang tua yang telah menderita anaknya divonis kanker, begini keadaan mereka. Jadi mereka udah merasakan empati. Jadi mereka secara tidak langsung sudah buat Instagram mereka pribadi, dan kita sendiri ya Kaki Riau juga punya sosmed baik Instagram dan Facebook, dan kita selalu rajin untuk membuat atau men-share ya kegiatan-kegiatan kita setiap harinya. Dan sampai ke sini ya insya Allah pendanaan kita bukan naik turun, selalu ada, itu biasa. Tapi bukan berarti kita tidak bisa bangkit ya. Alhamdulillah ada jalan terus kok gitu loh. Untuk donasi kita banyak macam ya. Untuk donasi ke Kaki Riau ini kita tidak harus dalam bentuk uang ataupun barang. Jadi donasi di sini itu kita terima keterampilan juga bentuk donasi, kunjungan empati mereka untuk menghibur anak-anak juga donasi, walaupun memang
kita butuhnya untuk kebutuhan operasional kan dengan uang dan sembako donatur barang yang diberikan. Tapi kita tidak membatasi itu. Apapun mereka datang selalu kita terima. Karena kita juga kunjungan misalnya anak donatur datang, mereka tidak punya bawa uang ataupun bawa barang, tapi mereka memberikan keterampilan kepada anak. Misal keterampilan cooking, keterampilan menyulam, keterampilan musik, itu adalah skill yang untuk anak sangat bermanfaat. Kalau mereka punya minat di situ, misalnya keterampilan melukis, kalau mereka memang minat di situ, mereka jadikan nanti hasil lukisan mereka bisa kita jual dan juga sumber dana kan untuk mereka. Dan untuk uang, kita bisa melalui rekening ataupun langsung tunai ke yayasan. Dan sembako juga begitu. Tapi dengan pandemi sekarang, kita untuk yang memberi donatur, kita selalu batasi kunjungan. Kita dapat kunjungan tiap hari, tapi kita tidak bisa untuk melihat anak ke dalam, karena mereka dengan pandemi ini mereka rentan. Jadi donatur cuma datang dan kita bukan pintu, mereka melihat dari pintu aja. Anak-anak kita susun di dalam. Untuk kebaikan mereka sendiri ya, karena mereka dalam kemoterapi itu punya daya tahan tubuh yang sangat rendah, itu aja sih gitu loh. Dan kita juga untuk sumber dana selain dengan pribadi yang datang, kita juga kerjasama dengan komunitas-komunitas dan juga sekolah-sekolah anak-anak ya, program-programnya kemarin kita juga pernah dengan sekolah negeri. Ada salah satu siswa kita, Hani, adalah pelajar di SD Negeri 19 Pandau, dan kita melakukan virtual juga kemarin dan juga ada di YouTube. Terus kemarin kita terakhir juga kerjasama dengan sekolah SIS. Mereka buat kegiatan sosial untuk penggalangan dana untuk yayasan kita. Alhamdulillah, itu luar biasa sekali angka yang tercapai untuk yayasan. Jadi kami sangat berbangga lah, sangat bersenang hati kepada masyarakat Pekanbaru khususnya dan Riau umumnya ya, yang begitu peduli kepada kami. Ya walaupun semuanya naik turun gelombangnya, tapi insya Allah selalu ada jalan untuk kebaikan itu. Saat pengobatan kanker itu karena kita tidak pernah diimingkan dokter anak itu akan bertahan. Karena dia bilang, saya ini adalah perpanjangan tangan ya Bu, semuanya Allah yang mengatur. Jadi setiap detik menit anak ibu bisa pergi. Nah itu adalah titik terendah bagi saya. Tapi di situ saya harus bangkit, karena memang saat itu adalah masa terendah saya. Saat itu saya memang sangat diuji. Saya divonis, anak saya divonis sakit kanker. Suami saya tidak di tempat. Suami saya lagi ambil S2-nya di Bandung. Dan saya juga punya anak berdua yang jarak sangat dekat. Anak pertama dan kedua itu jaraknya cuma 13 bulan. Dan yang sulung 2 tahun 3 bulan, yang kecil nomor 2 baru 1 tahun. Begitu, saya nggak nyangka dia akan penyakit leukemia atau kanker darah ya. Karena awalnya cuma demam, tinggi, naik turun, terus dia jalannya agak pincang ya sebelah. Saya ingat, saya kunjungi Dr. Dewi Robinar di Jalan Ratu Ulangi. Minggu depan kamu datang lagi ya, Vi? Terus saya datang minggu depan. Masih panas juga anak saya minggu depan datang itu. Ya, kita lihat dulu deh, kamu bawa pulang dulu. Jadi, hari Jumat saya datang, Sabtu anak saya demam tinggi lagi. Ya udah kamu ke rumah sakit Awal Bros yang terdekat dengan rumah kamu. Saya datang ke rumah sakit. Ternyata disitulah semua diperiksa darah dan Dr. Dewi menyatakan anak saya harus dirujuk ke Jakarta karena tidak ada dokter di Pekanbaru saat itu karena masih sekolah. Dan Senin saya berangkat ke Jakarta, langsung dirujuk ke Rumah Sakit Cipto RSCM Jakarta ya. Dan kita ambil biopsi sumsum tulang positif. Itu ya masa-masa yang paling nol, terendah, di mana saya tidak tahu itu kanker darah itu bagaimana. Tapi seolah ada bisikan pada saya, kamu harus berjuang. Tidak boleh putus asa. Allah ataupun malaikat selalu ada sama kamu dan anak kamu. Dan insya Allah itu saya lewati dan alhamdulillah sekarang anak saya kelas 3 SMA di salah satu SMA negeri favorit di Pekanbaru. Dan tahun depan insya Allah tamat SMA. Dia tumbuh tinggi besar, tinggi dari saya lagi. Alhamdulillah. Dan saya merasa karena anak saya harus ada di YKK ini. Karena kalau tidak kita ini siapa lagi yang akan peduli dengan anak-anak kanker ini? Karena
Kanker adalah penyakit yang sangat-sangat mematikan, tapi bukan berarti mereka tidak bisa hidup normal. Mereka diuji karena sakit, tapi kalau mereka sudah survive, mereka bisa hidup normal kok. Mereka punya cita-cita, mereka bisa jadi seorang dokter, guru, dosen gitu loh. Jadi mereka punya rumah tangga sendiri, itu bisa. Karena banyak sekali anak-anak yang survivor di kanker ini sudah jadi ibu rumah tangga, sudah punya keluarga sendiri, dia punya profesi-profesi yang sudah berhasil. Memang tidak semuanya ya, semuanya bisa dilakukan itu tadi. Memang betul-betul kita yakin bahwa apapun penyakit di dunia ini bisa disembuhkan. Tapi semuanya tidak lepas dari keiznan Allah, itu aja. Nama anak saya udah remaja ya, kelas ini ya, kelas 3 SMA. Kalau dia seorang cowok yang ganteng. Kalau cita-cita mungkin boleh saya kasih tahu. Dia lagi persiapan untuk pendidikan akpol. Jadi udah kelas 3, dia memang dari kelas 2 SMA, punya cita-cita ingin jadi akpol. Dan kita kemarin sudah periksa semuanya ke rumah sakit. Darah dan fisiknya insya Allah normal semua. Dan udah 6 bulan ya. Dia ikut pendidikan istilah jasmani, fisik, dan akademik. Jadi kita ada guru datang ke rumah untuk bimbel dia, dan fisik juga dia 6 bulan. Jadi udah ada pembentukan otot dia sekarang gitu loh. Banyak sekali yang sangat menyentuh bagi saya. Saya bersyukur anak saya sakit, saya masih punya kemampuan. Saya bekerja dan suami saya bekerja, dia masih punya penghasilan. Tapi bagi mereka yang tidak, istilahnya mereka bergantung dengan fisik mereka. Jadi orang tua di sini ada bekerja sebagai ibu rumah tangga, ada bapaknya sebagai buruh bangunan, ada sebagai tukang dodol sawit di perkebunan, ada sebagai sopir truk atau sopir angkot. Dengan dinyatakan anak mereka sakit, mereka harus kehilangan pekerjaan. Kenapa kehilangan pekerjaan? Karena salah satu mereka harus menjaga anak di Pekanbaru. Sementara di daerah kan juga ada anak yang lainnya, di rumah mereka juga anak lainnya yang butuh kehidupan. Itu sangat terasa sekali biaya yang besar. Terus saya juga punya di sini juga masih ada anaknya. Anaknya itu 16 tahun, namanya Mai. Itu sangat yang saya rasakan sangat ini ya. Dia penyakit tumor, udah 1 tahun di sini. Tapi dia tidak punya ayah dan ibu. Ayahnya sudah meninggal dan ibunya meninggalkan dia sama adik-adiknya, ada 6 orang. Nah ini yang sangat histeris, begitu dia diuji penyakit tumor yang harus kemoterapi, dia hanya diantar oleh keluarga jauh untuk berobat ke Pekanbaru. Dan sekarang Mai intinya sudah survive ya, tidak pengobatan kemo lagi tapi maintenance, tapi kita tampung di sini. Dan sekarang kita jadikan dia asisten untuk ibu koordinator di YKK Riau. Ya itu banyak sekali lah, tapi itu yang kehilangan pekerjaan orang tua, kehilangan anak, dan anak harus ditinggal orang tua, itu udah 2 kasus di sini gitu loh. Jadi tidak semua orang tua bisa menerima kenyataan anak kita kanker gitu loh. Jadi ini banyak sekali lah yang jadi pelajaran untuk kita di YKK Riau ini, saya khususnya, bagaimana kita harus banyak bersyukur. Kita bersyukur dianugerahi anak yang sehat, bersyukur kita bisa menjadi orang tua yang baik, itu anak-anak. Kalau cita-cita sih banyak ya, karena program YKK sendiri itu tiap masa, tiap waktu kita selalu ingin berkembang gitu. Jadi saya pingin, kalau kita tanah sudah ada, kita sudah ada tanah yang sangat dekat dengan Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad. Cuman kita lagi butuh dalam dana itu bantuan untuk membangun rumah itu. Karena kita pingin kita punya tempat yang lebih besar. Kalau bisa kita bisa buat bertingkat dan bisa pakai lift ya. Karena bisa buat jumlah kamar dan bed yang muatannya lebih banyak juga. Karena banyak sekali anak-anak peta kanker grafiknya di Rumah Sakit
Umum Arifin Ahmad itu bertambah terus. Hingga dokternya hematologi cuma 2 orang menjadi kewalahan juga gitu loh untuk anak-anak kita ini. Karena mereka juga dari daerah. Sementara kita tampungan kita sini cuma 13 orang. Tapi kita nggak menolak, setiap yang datang kita selalu tampung, tapi kita siapin matras untuk di depan. Nanti siang disimpan lagi, anak-anak kumpul di dalam ataupun di luar, karena kita kapasitas kita cuma 13 tempat tidur. Jadi kita berharap sinergi kita dengan swasta maupun pemerintah semakin meningkat. Dan sampai saat ini pemerintah sangat luar biasa juga kepada kami. Insya Allah mungkin nggak lama lagi kita ada kerjasama dengan pemerintah. Mudah-mudahan cita-cita saya terwujud, bisa ada program ini, bisa terjadinya terwujudnya Kinan YKK punya rumah pribadi, tidak ngontrak lagi. Dan YKK bisa meluas seluruh Indonesia karena kita sudah punya 8 cabang ya, dan semua ketuanya juga ibu penderita kanker. Anaknya dulu pernah penderita kanker. Jadi saya berharap juga, karena saya juga pribadi selain ibu dari anak-anak, saya juga karyawati salah satu perusahaan BUMN, saya juga salah satu ketua Dharma Wanita. Dan kesempatan ini saya gunakan untuk saya bisa berbuat baik aja, karena saya yakin semakin banyak kita berikan, semakin kita curahkan, itu akan balik kepada kita lagi. Dan YKK ini saya berharap terus maju, karena saya merasakan betul bagaimana butuhnya rumah kita ini. Kalau dulu saya cukup di rumah sakit aja, tapi dengan kondisi sekarang, kalau kita nginap bekas 3 kan sekarang udah nggak bisa lagi ya. Jadi butuh daripada ngontrak di luar, biaya lagi. Kalau di YKK mereka tidak butuh biaya yang sangat besar. Ya, pesan saya untuk orang tua anaknya lagi diuji karena penderita kanker, dan anak yang lagi penderita kanker, selalu berpositif thinking, yakin dengan Allah, jangan pernah menyerah, dan selalu istighfar. Tidak ada ujian itu tidak bisa dilewati, semua yang proses. Dan insya Allah kita yakin dengan ujian ini, kita sabar dan ikhlas, Allah tidak akan menyanyiakan. Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Dan semua ujian diberikan Allah ini adalah ada hikmahnya. Hikmahnya bisa kita ambil di saat ini ataupun nanti. Tapi keyakinan akan adanya ujian dibuat Allah ini adalah suatu hal yang kita yang terpilih. Yang kedua, selalu lakukan hidup sehat, jauhi makanan yang berzat-zat kimia, masakan instan juga berzat warna juga tidak boleh, dan juga pola tidur yang kuat, dan apalagi dengan pandemi sekarang ya, hindari untuk keluar rumah. Selalu pakai masker, kalau tidak penting jangan keluar rumah. Karena kita tidak tahu virus bisa menularkan di mana-mana. Apalagi anak kemoterapi sangat rentan ya. Jadi memang harus dari diri kita sendiri lah. Jadi anak-anak bunda ataupun anak di luar sana berpesan dari diri kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi gitu loh. Jadi memang dari kita sendiri semua semangat itu. Insya Allah juga terbaik kepada orang tua juga yang di luar sana, juga yang di RK, di rumah kita walaupun di rumah sakit. Orang tua adalah nomor 1 untuk menentukan kesembuhan anak. Karena semangat anak itu pada ibu, terutama ibu. Kesemangat itu ada di rumah ibu. Kalau ibunya sedih, anak jauh lebih sedih. Jadi jangan pernah sedih depan anak. Selalulah semangat, berpositif thinking, dan selalu yakin Allah selalu sama kita. Insya Allah. Insya Allah kita kuat dan kita bisa sembuh karena Bunda insya Allah telah melewati itu semua. Dan bersama kita bisa, dan di rumah kita ini kita berkumpul dengan anak penderita kanker dan kita bisa berbagi dan sharing. Insya Allah.